Program selanjutnya dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusantara Padanga. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari dalam Warta Berita Minang, kami sampaikan sari berita utama. Keracunan MBG yang terjadi pada 2 daerah di ranah Minang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat alas sampaian aspirasi perihal implikasi pemangkasan transfer keuangan daerah atau TKD. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan oleh Irvianisa. Informasi pertama Nusantara Padanga. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam SPPD KGEH MMB, sarankan Pemprov Sumber lakukan investigasi atas keracunan MBG yang terjadi pada 2 daerah di ranah Minang. Berikut laporan Joni Marbeta. Kualitas makanan bergizi gratis MBG dinilai rendah mengakibatkan sejumlah anak di sekolah di Indonesia alami keracunan dan HALKO harus dievaluasi kegiatannya di lapangan, termasuk terakhir terjadi di Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang, juga menjadi perhatian serius dan penting dilakukan, dan HALKO ditanggapi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI Profesor Dr. Ari Fahrial Syam SPPD spesialis penyakit dalam KGEH MMB ketika ditemui RRI di Bukit Tinggi dijalek Ari Fahrial Syam dan merupakan guru besar ilmu penyakit dalam FKUI itu berasal dari Lubuk Aluang Kabupaten Padang Pariaman, tekankan metode makanan di sajian harus aman. Dikatakan temuan keracunan MBG terjadi pada peserta didik di sekolah Sumatera Barat harus dilakukan investigasi penyebabnya. Untuk itu perlu ditegakkan pula law enforcement sehingga kepercayaan masyarakat bisa meningkat pada MBG dan menjadi cita Presiden Prabowo Subianto. Cuman memang yang harus dijaga adalah metodenya atau makanan yang diberikan itu benar-benar makanan yang aman. Jadi ketika terjadi keracunan makanan, maka memang harus benar-benar dilakukan investigasi apa yang menjadi penyebab tersebut. Dan ketika diketahui bahwa ini masalahnya adalah dari sumbernya, makanannya, atau memang dari pada saat proses pemasakannya, penyajiannya, atau tadi tidak langsung dimakan, ini harus dilihat, ditrace. Jadi sekali lagi bahkan kalau untuk daerah-daerah yang memang terlalu banyak kasus keracunan, baik di stop terlebih dahulu misalnya. Tapi di satu sisi, di tempat-tempat yang tidak ada masalah itu terus harus ditingkatkan. Jadi sebenarnya saya setuju MBG, tapi memang harus ada benar-benar dilakukan kayak pencegahan, ya, jangan sampai keracunan jadi terulang kembali. Betul, tadi harus diinvestigasi di mana sumber masalahnya. Kalau itu memang karena kelalaian dari para penyuplainya tersebut, ya kalau perlu di stop, dia tidak boleh memberikan suplai makanan lagi misalnya seperti termasuk itu. Juga kasus-kasus yang terjadi Padang Panjang juga Agam juga belajar dari itu ya. Iya sama, semua saya rasa kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia yang jumlahnya udah ribuan ini harus antisipasi, karena sekali lagi ini juga akan memperbaiki kepercayaan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai isu-isu liar bahwa ini banyak keracunan itu terus didiamkan gitu loh. Bagaimana kita agar kepercayaan masyarakat timbul, ya pemerintah harus menyampaikan bahwa ini telah dilakukan investigasi, bahkan sampaikan juga kalau memang ada law enforcement, sebutin bahwa ini kami sudah melakukan tindakan-tindakan hukum buat orang-orang yang lalai dalam memberikan proses dalam pemberian MBG. Kendati fokus utama penerima manfaat program MBG adalah pelajar, namun program KO juga menyasar kelompok 3B, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan Sumatera Barat kini KO terdapat 19 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG. Joni Marbeta mengabar untuk Berita Ranah Minang pada siang hari KO.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dan menderita penyakit kronis, BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi menggelar kelas program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis Kota Padang Panjang. Kapolda BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi Haris Prayudi menyampaikan bahwa pelaksanaan kelas Prolanis menjadi wadah penting untuk mengukur sejauh mana peran aktif puskesmas dalam menjalankan program pengelolaan penyakit kronis kepada masing-masing peserta JKN. Program Prolanis tidak hanya tentang pengobatan, tetapi juga pembinaan dan pendampingan bagi peserta JKN agar mereka mampu menjaga kondisi kesehatannya tetap stabil melalui kegiatan dicaliak sejauh mana implementasi di lapangan sekaligus mendorong setiap puskesmas untuk tertarik berinovasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampaikan aspirasi perihal implikasi pemangkasan transfer keuangan daerah atau TKD terhadap program prioritas Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Menyikapi rencana pemerintah pusat memangkih dana transfer ke daerah TKD PADO 2026, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI bertemu dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah nan hadir dalam pertemuan tasabui menyampaikan bahwa berkurangnya TKD akan berdampak besar pada penyelenggaraan pemerintah di daerah. Mahyildi berpendapat TKD dibutuhkan untuk pemerataan sarato keadilan. Pasalnya menurut Gubernur Sumatera Barat daerah dengan pendapatan asli daerah PAD rendah akan sangat merasakan dampaknya. Dan alhamdulillah kita menyampaikan tentang permasalahan transfer keuangan daerah karena memang dampaknya cukup besar ya. Karena juga dari jumlah. Saat bertemu Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa, Gubernur Mahyildi Ansarullah juga mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN di daerah, agar daerah dapat fokus membangun sarato melayani masyarakat. Usulan itu lahir dari kepedulian Kapalo daerah terhadap pelayanan publik sarato keberlangsungan pemerintahan. Terutama sekali mungkin daerah-daerah yang memang ketergantungan dengan transfer pusat selama ini tinggi. Tapi kalau beberapa daerah mungkin seperti daerah yang mungkin PAD-nya tinggi dan kemudian banyak industri di sana, saya kira tidak begitu serius terdampak. Berdasarkan data yang dihimpun RRI, pagu dana TKD untuk seluruh wilayah Sumatera Barat pada 2026 mencapai 7,55 triliun rupiah. Jumlah itu berkurang 3,10% dibandingkan pagu tahun 2025, sagadang 20,20 triliun rupiah. Sementara khusus untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pagu dana TKD 2026 sagadang 2,75 triliun rupiah. Jumlah itu berkurang 16,24% dibandingkan tahun 2025, sagadang 3,28 triliun rupiah. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyerahkan bantuan 10 unit traktor dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kelompok tani di daerah Dharmasraya. Pelaksana tugas atau PLT Kapalo Dinas Pertanian Dharmasraya, Yefrinaldi mengatakan, bantuan traktor tersebut merupakan hibah dari Kementerian Pertanian dengan total biaya 350 juta rupiah. Bantuan itu merupakan hasil dari komunikasi dan Kerajokareh Bupati menjalin koordinasi dengan Menteri Pertanian. Pihak Kementerian menilai Dharmasraya adalah daerah non peduli terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, sehingga diberi bantuan untuk mendukung pertanian. Yefrinaldi Baro, bantuan traktor dapat dikelola secara transparan jadi dimanfaatkan bersama seluruh anggota kelompok tani, sehingga dapat membantu peningkatan sarato produktivitas para petani. Desana Padanga, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi imbau pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ikut berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah, limbah, dan pengelolaan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi imbau masyarakat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, limbah, dan pengelolaan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi Aldias Nur menyebutkan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan tata kelola lingkungan berjalan secara baik. Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan masyarakat yang memiliki atau menjalankan usaha di Bukit Tinggi untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara baik.
Aldias Nur menjabarkan keterlibatan masyarakat terutama pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan tasabui dapat dilakukan jo pengelolaan sampah dan limbah. Tentu ketika ada limbah dari kegiatan usaha, sakironyo dapat ditangani secara baik dan dikelola sesuai regulasi. Setiap masyarakat nan melakukan usaha bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah nan dihasilkan dari kegiatan usaha itu. Untuk limbah sampah tentu akan dibantu layanan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk limbah lain serupa limbah cair, pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri. Pada masyarakat kita yang melaksanakan usaha dan kegiatan di lokasi masing-masing, kita mengharapkan pengelolaan lingkungan dengan baik. Tentu saja ketika terjadi adanya limbah dari kegiatan usaha dan kegiatan itu, kiranya dapat ditangani dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Setiap masyarakat yang melaksanakan usaha dan kegiatan di lingkungannya masing-masing atau di wilayah kita, di wilayah Kota Bukit Tinggi, hal itu mereka ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari usaha dan kegiatannya itu. Tentu saja limbah ini termasuk juga sampahnya segala macam disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Aldias Nur menambahkan, perkembangan UMKM di Kota Bukit Tinggi cukup berjalan lurus jo tantangan dalam pengelolaan sampah dan limbah. Terkait pengelolaan limbah, terutama limbah cair, saat perkembangan usaha laundry cukup pesat. UMKM berkembang secara baik di Bukit Tinggi tentu sejalan jo limbah dan sampah, maka dari itu diharapkan dikelola mandiri secara baik dan sesuai regulasi. Yudi Prama Agustino melaporkan. Nusana Madanga, Kepala Satuan Karajo Balai Prasarana Pemukiman Wilayah BPPW Al-Jihad meninjau Pasar Serikat Batu Sangkar sebelum pasar tersebut dilakukan revitalisasi. Al-Jihad mengatakan peninjauan tersebut merupakan arahan dari pusat untuk memastikan serta mencari kondisi pasar. Pembangunan Pasar Serikat Batu Sangkar merupakan permintaan dari para pedagang setempat. Menurutnya, revitalisasi pasar bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pedagang maupun pembeli sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian. Revitalisasi pasar juga diharapkan untuk mengurangi kemacetan, terutama di jam sibuk serta katiko hari pasar, karena fasilitas yang seharusnya milik umum seperti terminal, tata kelola parkir digunakan untuk berjualan. Pemerintah Kota Padang Panjang resmikan perpustakaan Masjid Nurul Amri Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat sebagai wujud literasi berbasis sosial budaya lokal. Berikut laporan Nofri. Upaya meningkatkan literasi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang. Salah satunya melalui peresmian perpustakaan Masjid Nurul Amri di Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan menjadi bagian dari program pengembangan perpustakaan inklusif berbasis sosial budaya lokal. Peresmian dilakukan Wali Kota diwakili staf ahli bidang pemerintah, hukum dan politik Faizah Baru-Baruko. Kegiatan turut dihadiri PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ali Tabrani, pengurus masjid, serta para jemaah. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ali Tabrani menyampaikan bahwa Masjid Nurul Amri merupakan masjid pertama di Padang Panjang dan meresmikan perpustakaan dari 6 masjid dan akan dikembangkan dalam program ko. Dijalihkannya, masjid kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat literasi serta pembelajaran masyarakat. Pihaknya adalah melakukan pendataan, wawancara jo pengurus, serta pencatatan kondisi sarana prasarana dan koleksi buku. Dari hasil itu, Masjid Nurul Amri menjadi nanpal yang siap. Ali Tabrani menuturkan pengembangan perpustakaan inklusif ko bertujuan memetakan kondisi, koleksi, serta kebutuhan perpustakaan masjid di wilayah Padang Panjang agar dapat dirancang langkah strategis meningkatkan literasi umat. Kami sudah coba mengusulkan perpustakaan, pengembangan perpustakaan untuk masjid-masjid dapat bantuan, yaitu 6 masjid di Padang Panjang. Nah, salah satunya Masjid Nurul Amri. Itu kan kemarin sudah dapat bantuan dari Perpusnas itu sebanyak 1.000 buah buku tambah 1 rak-rak gitu. Itu kemarin tuh launchingnya di Nurul Amri gitu. Ditambahkannya perpustakaan Nurul Amri saat ko memiliki koleksi awal sebanyak 1.000 buku bantuan dari pemerintah pusat, ditambah pinjaman koleksi dari perpustakaan Padang Panjang serta sumbangan buku keagamaan dari jemaah. Pihaknya berharap perpustakaan ko dapat menjadi pusat literasi non aktif, tak kelola jobaya serta mampu memperkuat peran masjid dalam meningkatkan penguatan dan kecerdasan masyarakat. Nofri melaporkan. Tim dosen pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Padang memberikan pendampingan penyusunan modul ajar dan asesmen kurikulum merdeka melalui pendekatan teaching at the right level and cultural responsive
Responsive Teacher atau TARL dan juga CRT dan berbasis kecerdasan buatan atau AI bagi guru pendidik jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK di Kabupaten Sijunjuang. Ketua Tim Pengabdian, Dr. Sri Gusti Handayani MPD menjelaskan modul ajar dan asesmen merupakan kunci dalam pencapaian hasil belajar PJOK di sekolah. Permasalahan yang dialami guru diantaranya terbatasnya kompetensi guru dalam mengembangkan modul ajar dan asesmen kurikulum merdeka, minimnya pengetahuan guru terkait pendekatan pembelajaran TARL dan CRT, serta rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan AI dalam pembelajaran. Menurutnya, itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan guru untuk membuat modul ajar dan asesmen kurikulum merdeka dengan baik. Nusantara Padangga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tarui berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan pasar serikat di Batu Sangkar sebagai pusat perdagangan modern dan representatif bagi masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tarui berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur penunjang, salah satunya rencana pembangunan Pasar Serikat C Batu Sangkar sebagai pusat perdagangan modern. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah mematangkan rencana pembangunan pasar itu agar dapat segera direalisasikan. Dirinya mengatakan proyek itu diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat jumagian fasilitas perdagangan dan lebih layak bagi pedagang maupun pembeli. Bupati menjalihkan bahwa Pemkab Tanah Datar kini tengah menyiapkan seluruh aspek teknis jo administratif agar pembangunan dapat dimulai pada tahun muka. Menurutnya masyarakat jo pedagang sangat menantikan pasar baru karena kondisi pasar kini lah indak representatif jo memerlukan pembaharuan. Eka Putra menambahkan bahwa pada tahap awal pembangunan akan difokuskan pada kawasan pasar teh dan diharapkan dapat bagian kenyamanan bagi seluruh pelaku ekonomi. Selain itu dirinya jo menyampaikan bahwa pematangan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Jorong Bukit Gombak seluas 7 hektar sedang dipersiapkan sesuai arahan Kementerian PUPR. Perwakilan PU di Sumatera Barat ya, langsung turun untuk mensurvei. Yang pertama tadi kami sudah mensurvei pasar Serikat C Batu Sangkar. Beliau melihat langsung ya bagaimana kondisinya rusak, atapnya bocor ketika hujan, dagangan pedagang kita kena hujan, dan sempat berdialog juga dengan pedagang tadi. Jadi pedagang ingin pasar ini segera dibangun. Bupati berharap seluruh masyarakat dapat mendukung jo mendoakan agar proses pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dapat berjalan lancar, aman jo tanpa kendala berarti. Irsyad melaporkan. Saudara pendengar, sekian berita daerah Babasuh Minang untuk siang hari kode edisi Senin 27 Oktober 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.